Halo adik-adik, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita belum bertemu secara langsung untuk beribadah, tapi Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan masih memberikan uang untuk adik-adik bisa membeli kuota untuk nonton video firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur sama Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes, mantap, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, dan karena Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita akan mulaikan firman Tuhan kita dengan doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan sangat baik buat kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami kuat, kami diberkati semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pada saat ini akan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, menjadi rema buat kami, menjadi berkat buat kami, mengubahkan dan mengajar setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami hidup menjadi orang-orang yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap tanah hati kami, adik-adik, urapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, kita langsung saja buka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Jangan cuma dengar, tapi harus buka Alkitab di rumah. Oke, buka di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Oke, Lukas pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kakak bacakan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kematian orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan kematian 18 orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Oke. Matinya ngeri banget ya. Ngeri, dibunuh terus tertimpa menara. Wah. Jadi karena matinya ngeri, orang-orang mengatakan bahwa mereka mati ngeri dengan cara yang sangat mengerikan, itu karena dosanya besar sekali, lebih besar daripada orang lain katanya. Tetapi Yesus bilang tidak seperti itu. Bukan karena dosa mereka yang sangat besar, lebih besar dari orang lain, terus mereka mati seperti itu. Yesus bilang bukan seperti itu. Berarti Yesus punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang yang ada di cerita ini. Nah, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita pagi hari ini? Yesus bilang ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu.
Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya gini adik-adik, Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, mengajarkan kepada mereka sebelum mereka mati, sebelum mereka meninggal, untuk mereka hidup dalam pertobatan. Nah, sekarang artinya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita yang hidup di dunia ini, yang puji Tuhan kita masih sehat, masih kuat, masih bisa mendengarkan firman. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, buat adik-adik di rumah, buat orang tua, buat kakak yang menyampaikan firman, untuk hidup di dalam pertobatan. Apa sih itu bertobat? Ada yang tahu apa itu bertobat? Bertobat itu artinya tidak melakukan hal yang jahat lagi, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa sih? Apa saja kira-kira hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Coba pikir-pikir, apa ya kira-kira? Oke, contohnya berbohong, apalagi mencuri, apalagi menghina. Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak boleh menghina, harus saling mengasihi. Berarti menghina tidak boleh kan? Berarti itu dosa. Dosa itu adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau untuk kita hidup melakukan hal-hal yang seperti firman Tuhan katakan. Mudah nggak sih? Kira-kira gampang nggak ya kita lakukan kalau dalam keadaan ketakutan? Bohong aja deh, daripada dipukul, daripada dimarahin, mending bohong aja gitu kan. Ini lagi butuh banget, saya tidak punya uang, karena saya sangat perlu, curi aja deh punya mama gitu. Nah, sulit untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu. Kakak juga, pendeta-pendeta juga bukan orang-orang yang hebat untuk melakukan firman. Tapi apa yang Tuhan mau, Tuhan tahu kita tidak kuat. Nah, bagian kita adalah hidup untuk melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan itu seperti apa? Berdoa dan rajin baca firman. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, kita semakin hari semakin menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah berdoa dan membaca Alkitab? Ya kan? Nah, adik-adik, selain kita bisa tahu tentang kemauan Tuhan dalam hidup kita, ketika adik-adik berdoa, adik-adik dapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang besar, yang luar biasa. Kekuatan yang memampukan adik-adik untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan yang membuat adik-adik mampu melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau tidak berdoa berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia, kakak ajak adik-adik di rumah buka Alkitab dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi dikatakan kita diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya dia suka berdoa. Saat kita tidak mampu, Tuhan, saya tidak mampu melakukan firman, berdoalah. Tuhan sangat senang anak-anak yang suka berdoa karena ketidakmampuan. Saat nggak mampu terus berdoa artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Puji Tuhan kalau adik-adik sudah meninggalkan dosa. Kakak Selan nggak tahu dosa adik-adik yang adik-adik lakukan.
Mungkin bohong sama orang tua, apalagi iri hati itu dosa, apalagi em, kebencian, ketidaktaatan, nggak taat, nggak dengar-dengaran, kesombongan, ya, apalagi ada banyak lagi. Nah, kakak mau ajarkan pada adik-adik dan kita sama-sama belajar. Kalau kita mau untuk tidak jatuh terus di dalam dosa, kita mau jadi anak-anak yang lebih baik lagi, hidup benar, semakin indah di dalam Tuhan, kita harus senantiasa berdoa dan membaca firman. Bukan hanya pas hari Minggu pas dengar firman di sini, tapi harus di rumah. Adik-adik harus bangun setiap pribadi adik-adik untuk suka berdoa dan baca firman, melekat dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, dan dengar suara Tuhan di dalam doa dan dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, biar kita minta Tuhan, ajarkan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya kami tidak jauh, supaya kami jauh dari hidup yang jahat dan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Dan sebelum kita mau tutup firman Tuhan ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu. Semuanya pasti sudah tahu, semua yang di rumah sudah tahu lagunya. Oke, kita nyanyi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan, biar semua tampil beda. Tidak seperti dunia ini, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa yang terpenting dalam hidup kami adalah kami terus hidup di dalam doa dan membaca firman-Mu. Karena ketika kami hidup dalam suka berdoa dan membaca firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami anak-anak-Mu tidak bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau untuk hidup dalam kebenaran dan kami mau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus yang berikan kami semua kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami semua, Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami semua, dan Tuhan terus hidup di dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang benar, orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terus berkati kami, ingatkan kami untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengasihi Engkau, dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, bangsa kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jangan lupa untuk nonton lagi minggu depan video firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Dah.